Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani miliarder, salam sejahtera buat sahabat semua. Kembali lagi bersama JR Garden, masih di tema budidaya tanaman anggur impor. Jadi baik sahabat JR, hari ini kita kembali ingin berbagi mengenai informasi tentang GA3. Jadi kemarin juga sudah pernah kita bahas mengenai tentang GA3, dan yang kemarin itu adalah kita jawab pertanyaan daripada teman-teman yang menanyakan pentingkah kita menggunakan GA3 pada pohon anggur ataupun pada bunga anggur. Jadi mengenai hal tersebut kita sudah menjawab di video kita sebelumnya. Jadi buat sahabat JR yang baru pertama sekali mengunjungi channel JR Garden, Anda bisa mensubscribe channel JR Garden dan juga bisa berkomentar di bawah video tentang pengalaman Anda budidaya tanaman anggur, karena pengalaman Anda sangat berguna bagi kami untuk saling berbagi dengan subscriber yang lain di channel JR Garden. Dan terima kasih juga buat teman-teman sahabat JR Garden yang sudah mensubscribe channel kami dan selalu setia memantau channel kami, sehingga kami pun dapat berbagi pengetahuan tentang budidaya tanaman anggur. Baik sahabat JR, jadi ini merupakan salah satu treatment khusus dalam budidaya tanaman anggur impor, yaitu kita menggunakan gibberellin acin ataupun yang biasa disebut dengan GA3. Jadi fungsi kita gunakan GA3 untuk memanjangkan malai anggur dan juga beri-berinya supaya membesar secara maksimal. Dan bisa jadi dengan kita menggunakan GA3, ada beberapa jenis kadang-kadang di saat buahnya sudah matang sempurna bisa jadi seedless ataupun non biji. Jadi banyak yang bertanya pada kami, apakah jenis anggur yang kita tanam ini seedless ataupun non biji? Jadi kami selalu menjawab, sebenarnya pohon anggur impor itu yang non biji itu ada beberapa jenis dan tidak semua non biji. Akan tetapi kalau kita gunakan GA3 bisa saja seedless. Itu pun tidak semua jenis. Ada beberapa jenis yang di saat kita gunakan GA3 kadang-kadang menjadi seedless, dan itu tidak semua bijinya, tidak semua berinya maksud kami. Jadi di antara malai anggur, di antara satu tangkai anggur itu kadangkala ada beberapa yang masih ada bijinya. Ada sebagian yang sudah non biji. Seperti kemarin itu kami gunakan pada anggur jenis Jupiter, dan ternyata Jupiter tersebut bisa seedless, bisa tanpa biji, dan pada dasarnya Jupiter tersebut berbiji. Jadi di saat kita makan dia berbiji, akan tetapi ketika kami menggunakan GA3 ada yang tidak berbiji. Jadi tidak semua pohon anggur itu non biji. Jadi kami selalu menjawabnya demikian. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis pohon anggur dengan kita lakukan treatment khusus sehingga dia bisa seedless, bisa tanpa biji maksudnya. Jadi ada juga yang beberapa jenis yang memang dari dasar sudah seedless. Seperti anggur Monrop itu seedless. Kemungkinan walaupun tanpa kita lakukan treatment khusus, namun dia tetap seedless. Dan ada beberapa jenis yang lain yang kami temui ternyata memang seedless juga walaupun tanpa kita celup GA3.
Jadi sahabat JR Garden, sebenarnya untuk membantu memaksimalkan malai anggur itu perlu kita gunakan GA3 dan juga perlu kita lakukan penjerangan. Dan ini sesuai yang kita saksikan, ini setelah kita lakukan penyelupan GA3 beberapa waktu yang lalu dan hasilnya begini. Nah, jadi kalau seandainya tidak kita gunakan GA3, kemungkinan malainya tidak seperti ini. Nah, ini lumayan buahnya sudah jarang, sehingga rongga-rongga tercipta pada malai anggur, sehingga buah anggur lebih leluasa dalam proses pembesaran buah. Nah, seperti ini sahabat JR. Jadi sebenarnya kami sering melakukan penyelupan GA3, walaupun kadang-kadang yang kami gunakan ada juga yang organik. Jadi yang organik itu biasa kami gunakan air kelapa muda itu dengan madu kami campur, kami celupkan lebih sering. Jadi kalau yang kimia kami hanya menyelupkan 1 kali saja, akan tetapi kalau kita gunakan yang organik itu berulang-ulang kali. Kami sering mencelup beri-beri anggur tersebut supaya pembesarannya lebih maksimal. Karena daya kerja ataupun fungsi yang organik dengan yang non-organik itu berbeda. Nah, jadi sehingga yang organik itu kami celup lebih sering. Jadi itulah sahabat JR Garden, gunanya kita mengaplikasikan GA3 pada beri anggur. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat JR Garden yang masih baru memulai budidaya tanaman anggur impor. Cukup sekian dari kami, salam dari ujung barat Pulau Sumatera, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.